Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 24 September 2024. Saya Pendeta Wismanduru, Gembala Sidang GKO Kasih Karunia Denpasar Bali, kembali mengajak kita semua mengikuti renungan harian bersama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah kami dalam kerajaan surga. Di pagi yang indah ini kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan telah menolong dan menyelamatkan setiap kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami lakukan dan kami bagikan kepada sesama kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus yang menolong, memampukan kami dalam mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan kita hari ini diberikan tema, yaitu jangan percaya manusia. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayatnya yang keempat. Mazmur 54 ayat yang keempat. Ya Allah, dengarlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Demikian firman Tuhan. Pertanyaan perenungan bagi kita, yaitu apa ungkapan isi hati Daud kepada Allah? Saudaraku, kalau kita melihat latar belakang kesusahan besar yang sedang melanda Daud, yang dengan jelas dijelaskan dalam judulnya, yaitu doa dalam menghadapi musuh. Orang-orang Zifi datang atas kemauan mereka sendiri dan memberitahu Saul di mana Daud berada, dengan berjanji untuk menyerahkannya ke dalam tangannya. Penduduk Zifi adalah orang-orang Yehuda yang mengkhianati Daud dan menyerahkannya kepada Saul, dengan memberitahu Saul di mana Daud berada dan bagaimana cara untuk menangkapnya. Hal ini mereka lakukan 2 kali di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-19 dan di pasal 26 ayat yang pertama. Orang akan menyangka bahwa ketika Daud melarikan diri ke desa, ia tidak akan dikejar-kejar, ke padang gurun ia tidak akan ditemukan, dan ke negerinya sendiri ia tidak akan dikhianati. Namun tampaknya yang terjadi justru sebaliknya. Pengkhianatan datang dari orang Zifi yang justru dipercaya dan diharapkan mampu memberi perlindungan. Seruan Daud yang menggambarkan sifat musuh-musuhnya di dalam ayat yang kelima. Mereka adalah orang-orang yang angkuh atau orang-orang asing. Begitulah orang-orang Zifi tidak pantas lagi disebut sebagai orang Israel. Mereka memperlakukan Daud dengan cara yang rendah dan lebih daripada yang akan diperbuat oleh orang-orang Filistin sendiri. Mereka itu orang-orang yang sombong atau orang-orang yang menjadi penindas. Begitulah Saul adanya. Sebagai raja seharusnya dia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi semua rakyatnya yang baik itu. Namun ia malah menyelewengkannya sehingga membawa kehancuran bagi mereka. Mereka sangat menakutkan dan mengancam. Mereka tidak hanya membenci Daud dan berniat jahat terhadapnya, tetapi juga bangkit menyerang dia dengan menggabungkan kekuatan mereka untuk berbuat jahat terhadapnya. Mereka sangat cemar dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mempedulikan Allah. Janganlah orang baik pernah berharap bahwa ia akan aman dan tenang sebelum ia sampai di surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
mari kita lakukan firman Tuhan ini, yaitu jangan pernah percaya dan berharap kepada manusia, karena mereka akan bangkit melawan kita sendiri. Untuk itu, bagikanlah berita firman Tuhan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, dan setiap orang yang kita kenal, agar tidak menaruh percaya kepada manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Allah, mampukan kami untuk terus menaruh harap pada Tuhan, yang adalah satu-satunya sumber pertolongan bagi kami yang lemah ini. Kami berdoa kiranya Allah yang menyertai langkah kami di sepanjang hari ini, memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan, memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.